Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dua partai sempalan Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar dan PAN berpindah kapal koalisi dengan mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Analis politik menyebut koalisi yang saat ini ada masih sangat dinamis hingga berakhirnya waktu pendaftaran Capres dan Cawapres. Dengan spekulasi ini memang sebetulnya ada beberapa landasan yang statementnya dibuat oleh partai-partai ini sendiri ya. Misalnya PAN, Bang Zulkifli Hasan tanggal 4 Mei pernah mengatakan memang bahwa saya sih nggak pusing lah. Saya akan nanti pilihan di Capres-Cawapres ditentukan oleh Pak Jokowi saja. Pak Jokowi bilang kanan, saya kanan, Pak Jokowi kiri bilang kiri. Jadi memang ada landasan statementnya, walaupun hari ini dibantah oleh Bang Zul bahwa dorongan ke Prabowo itu tidak terkait dengan dorongan dari Pak Jokowi. Golkar pun sama, kalau kita lihat dari situasi yang aktual, ini kan muncul gosipnya bermula dari Pak Hasyim yang dalam sebuah daring mengatakan bahwa ada pertemuan terjadi antara Erlangga dengan Prabowo dengan Sekjen Golkar, dan di situ dikatakan ada restu dan izin dari Pak Jokowi. Jadi memang kalau dibilang ini dalam sebuah ruang yang kosong, saya pikir naif juga. Karena statement itu sudah pernah muncul dari petinggi PAN dan dari Golkar juga. Tetapi apakah ini sebuah final bentuk koalisi, ini yang menurut saya menarik. Menurut saya ini masih perjanjian prakoalisi kalau kita baca dari apa yang beredar ya di WhatsApp terkait dengan perjanjian kerjasama politik. Belum pernah ada kesepakatan terkait dengan deklarasi nama Capres-Cawapres. Baru sebatas kerjasama politik, dan kita tahu juga kalau komitmen dukungan terhadap Capres itu sudah dilakukan oleh partai-partai sebelum peristiwa ini. Dulu misalnya kalau bicara nama yang bergaung di Rakornas PAN di Semarang, kebetulan saya hadir, malah Mas Ganjar dan Mas Erik. Kalau kita bicara Golkar sampai sekarang masih didasarkan keputusan Munas 4 tahun lalu atau Rapimnas yang menempatkan Mas Erlangga sebagai Capres. Selama belum ada keputusan baru yang mencabut keputusan itu, kan menurut saya belum bisa dikatakan resmi. Termasuk formula terakhir, koalisi itu baru bisa resmi dinyatakan sebagai sesuatu yang mengikat kalau sudah ada nama Capres dan Cawapresnya. Jadi bukan Capresnya saja. Dan itu yang menyebabkan menurut saya apapun yang sudah diputuskan tadi, termasuk dalam koalisi Mas Ganjar, termasuk dalam koalisi Mas Anies, semuanya masih bisa dinamis dan berubah sampai tanggal 25 November akhir pendaftaran nanti. Saya tidak melihat ada keuntungan besar bagi Pak Jokowi ya. Karena menurut saya ini lebih karena ada ketegangan antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan ya. Yang memang kalau kita baca setelah PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden, justru hubungan Pak Jokowi dengan Ganjar dan PDI Perjuangan itu kelihatan malah makin jauh, bukan makin dekat gitu. Dan sebaliknya hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kelihatan makin akrab. Sampai kemudian peristiwa pada hari ini kan. Sulit bagi kita untuk menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak terlibat dalam peristiwa ini gitu ya. Karena seperti tadi Bung Toto mengatakan, berbagai data justru menunjukkan betapa dalamnya keterlibatan Pak Jokowi dan ketergantungan partai-partai ini pada keputusan Pak Jokowi tentang siapa yang akan menjadi teman koalisi mereka gitu. Dan oleh karena itulah bagi saya agak sulit menjelaskan kalau bukan Pak Jokowi atau mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak berada dalam situasi ini gitu ya. Nah kalau ditanyakan kemudian ada apa untungnya bagi Pak Jokowi, saya rasa justru bacaan saya negatifnya jauh lebih besar dari untungnya gitu. Kenapa? Satu-satunya yang menguntungkan beliau itu kan ya mengandaikan ada dua hal. Pertama adalah partai-partai ini akan dukung Pak Jokowi sampai nanti masa jabatannya berakhir dan setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai presiden. Dan yang kedua kemungkinan kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan ya mengabulkan permohonan penurunan ya batas usia calon wakil presiden atau calon presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun gitu. Yang kemungkinan ya Pak Prabowo akan dipasangkan dengan Gibran. Tapi 70%-nya Pak Jokowi seperti menjauh dari rumah besarnya dan menjauh dari kemungkinan sebagian pendukungnya yang sampai saat ini berharap bahwa Pak Jokowi itu bergandengan dengan Pak Ganjar gitu. Oleh karena itu sebetulnya setelah deklarasi ini saya kira akan ada dinamika politik nasional baru